Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, 5 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Learning Journal Investigasi Berita dengan rangkaian kegiatan dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Berikut liputannya. Pertemuan kali ini berlangsung pada hari Selasa 7 Oktober 2025. Namun, dosen pengampu tidak dapat hadir karena sedang menghadiri sidang skripsi. Meski begitu, perkuliahan tetap berjalan aktif dengan kegiatan praktek dan presentasi dari beberapa kelompok mahasiswa. Agenda pertama diisi oleh kelompok 4 yang menampilkan praktek reporter dengan 2 topik berita, yaitu tawuran antar pelajar dan peristiwa seorang laki-laki yang hampir tenggelam di Curug Lewi Bumi Pandeglang. Dalam liputan pertama bertema tawuran, tampil Najma sebagai presenter berita di studio yang memandu jalannya informasi, sedangkan Faiko bertugas sebagai reporter lapangan yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Untuk memperkuat informasi, Dede tampil sebagai narasumber dan Iksan juga ikut berperan sebagai narasumber tambahan dalam berita pertama ini. Berlanjut ke liputan kedua yang berjudul Laki-laki hampir tenggelam di Curug Lewi Bumi Pandeglang. Dalam berita ini, Ihsan kembali berperan sebagai reporter lapangan sedangkan Adnan bertugas ganda, yaitu sebagai editor video sekaligus narasumber yang memberikan keterangan di lapangan. Kedua simulasi ini memperlihatkan kerjasama tim yang solid antar presenter, reporter, editor, dan narasumber. Walau tanpa kehadiran dosen, mahasiswa tetap mampu menjalankan praktek reportase dengan baik dan profesional. Setelah kegiatan praktek reporter selesai, perkuliahan berlanjut dengan presentasi dari kelompok 3. Kegiatan ini dipandu oleh Nabila sebagai moderator yang mengarahkan jalannya presentasi agar tetap teratur dan interaktif. Adapun para presentator terdiri dari 5 orang yaitu Ilyas, Patan, Nawal, Najwa, dan Tori. Dalam presentasinya, kelompok 3 membahas materi tentang teknik reportase dan jurnalisme investigasi berita. Mereka menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme mendalam yang berfungsi untuk mengungkap fakta tersembunyi, pelanggaran, atau penyimpangan yang berdampak pada kepentingan publik. Bentuk jurnalisme ini disebut sebagai watchdog jurnalis karena berperan mengawasi dan mengkritis kebijakan publik yang tidak sesuai dengan nilai keadilan. Kelompok 3 juga memaparkan tahapan penting dalam jurnalisme investigasi, dimulai dari pemilihan ide, studi kelayakan, riset data, wawancara, analisis informasi, hingga penyusunan laporan akhir yang siap dipublikasikan. Proses ini membutuhkan waktu panjang, ketelitian tinggi, serta tanggung jawab moral yang besar. Selain itu, dijelaskan pula bahwa jurnalisme investigasi memiliki prinsip-prinsip utama, diantaranya sistematis, objektif, independen, logis, dan tetap menjaga kerahasiaan sumber informasi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang jurnalis investigatif tidak hanya cerdas dalam mencari data,
tapi juga beretika dalam menyajikan kebenaran. Kelompok 3 menegaskan bahwa jurnalisme investigasi berbeda dari jurnalisme umum. Jika jurnalisme umum bersifat reaktif terhadap peristiwa yang terjadi, maka jurnalisme investigasi bersifat proaktif, mencari dan mengungkap fakta yang tersembunyi dari publik. Sebagai penutup, mereka menyimpulkan bahwa jurnalisme investigasi berperan penting dalam membangun keadilan dan transparansi, serta menjadi wujud nyata dari tanggung jawab sosial seorang jurnalis. Dari kegiatan hari ini, baik dari praktek kelompok 4 maupun presentasi dari kelompok 3, kami belajar bahwa dunia jurnalistik membutuhkan kepekaan, integritas, serta kerjasama tim yang kuat. Seorang jurnalis tidak hanya dituntut mampu berbicara di depan kamera, tetapi juga harus berani mencari kebenaran, jujur dalam menyampaikan informasi, dan tetap profesional dalam setiap situasi. Demikian Learning Journal Investigasi Berita kali ini. Saya Putri Wulan Sahab, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.